Ya, Bismillahirrahmanirrahim. At-Tafsir Al-Muyassar. Kita akan mengulang dari surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Sekali lagi kalian simak itu bukunya sambil nanti kalian menghafalkan sedikit demi sedikit kosakata dalam bahasa Arab ini, baik harokatnya maupun artinya. Dan nanti diharapkan kalian akan gantian mengartikan sendiri loh ya. Ini sekarang saya contoh nih, nanti lain waktu kalian yang membacakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Surah Al-Fatihah. Sumiyat hadhihi suratu, dinamai surat ini. Surat ini dinamai bil Fatihati dengan Al-Fatihah. Li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul azimu, karena dibuka dengannya Al-Qur'an yang agung. Karena Al-Qur'an yang agung ini dibuka dengan surah Al-Fatihah, maka dinamai Al-Fatihah, pembuka. Wa tusammal mathaniyah. Waktu sama dan dia Al-Fatihah itu dinamai Al-Mathaniyah. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Al-Mathani. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya Al-Fatihah itu tuqra'u, dibaca fi, di dalam kulli rok'atin, setiap rokaat. Karena surah Al-Fatihah itu dibaca dalam setiap rokaat. Walaha, dan baginya, bagi Al-Fatihah, artinya Al-Fatihah itu memiliki asma'un ukhoru, nama-nama yang lain. Abtadi'u qira'atal Qur'ani. Abtadi'u, aku memulai, qira'atal Qur'ani, membaca Al-Qur'an, Bismillahi, dengan nama Allah, musta'inan, seraya minta tolong, bihi, dengannya. Abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Aku memulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah dalam keadaan atau seraya meminta tolong dengannya. Allah alamun ala Robbi. Allah itu adalah alam. Alam itu nama. Nama bagi Rob. Rob itu apa toh? Rob itu yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, dan sejenisnya. Yang menghidupkan, yang mematikan. Tabaraka wa ta'ala, yang maha barokah lagi maha tinggi. Al-ma'budi, yang diibadai. Bihakin, dengan hak. Duna siwahu, tanpa selainnya. Allah alamun ala Robbi tabaraka wa ta'ala al-ma'budi bihakin duna siwahu. Allah adalah nama bagi Rob yang maha barokah, lagi maha tinggi, yang diibadai, disembah dengan hak, tanpa selainnya. Wa huwa akhassu, dan dia itu paling khususnya, asma'illahi, nama-nama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan Allah itu adalah nama yang paling khusus. Nama Allah yang paling khusus. Kan Allah punya banyak nama ya. Ada banyak nama bagi Allah. Kemudian yang paling khusus adalah Allah. Karena paling khusus, maka wala yusamma, dan tidak boleh dinamai bihi, dengannya, ghairuhu, selain Allah subhanahu yang maha suci. Jadi selain Allah nggak boleh dinamai dengan Allah. Punya anak nggak boleh dinamai dengan Allah. Ar-Rahman, dzir-rahmatil ammati. Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang umum. Rahmat yang umum. Alladzi, yang wasiat, mencakup.
rahmatuhu rahmatnya jami'al khalqi seluruh makhluk. Ar-Rahman dzir rahmatil amatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahman adalah Allah itu zat yang memiliki belas kasih yang umum, yang mencakup, meliputi, rahmat Allah itu mencakup, meliputi seluruh makhluk. Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim itu bil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau Ar-Rahman tadi, Allah yang memiliki belas kasih yang umum ditujukan untuk seluruh makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim itu Allah memiliki belas kasih, yang belas kasih ini ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wahuma ismani, wahuma dan keduanya ismani, dua nama min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala. Wahuma ismani min asma'ihi ta'ala, dan keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk dari nama-nama Allah ta'ala. Yatadhammanani, keduanya mengandung isbata, penetapan, sifatir rahmati, sifat belas kasih, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, kama, sebagaimana yaliku, layak, yang cocok, sesuai, bijalalihi, dengan kemuliaannya. Yatadhammanani isbata sifatir rahmati lillahi ta'ala. Jadi dua nama itu mengandung penetapan, menetapkan adanya sifat belas kasih yang dimiliki Allah Ta'ala. Tapi sifat belas kasih yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Manusia juga punya sifat belas kasih, tapi sifat belas kasihnya Allah jelas berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia. Karena Allah lebih mulia daripada manusia, maka sifat belas kasih Allah jauh lebih baik daripada sifat belas kasih manusia. Sama-sama manusia punya belas kasih, Allah punya belas kasih, tapi beda. Ya. Ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, seluruh pujian lillahi, milik Allah, rabbil alamin, Robnya alam. Robnya alam. Alam itu apa toh? Alam itu adalah ma siwallah, apa saja yang selain Allah. Yang selain Allah apa? Ya banyak gitu, manusia, hewan, jin, malaikat, kemudian langit, bumi, dan lain sebagainya. Itu pokoknya segala sesuatu selain Allah adalah alam. Jadi alam itu bukan hanya pemandangan alam, itu bukan hanya itu juga alam itu. Tapi manusia alam juga, jin alam juga, hewan alam. Nah, Allah, segala puji milik Allah. Allah itu adalah Robnya alam, yang menciptakan alam, yang mengatur alam, dan sejenisnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah asana'u, sanjungan, alallahi, atas Allah, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Dengan sebab Allah itu memiliki sifat-sifat alati yang kulluha, semuanya, semua sifat-sifat Allah itu ausofu kamalin, sifat-sifat kesempurnaan. Wa bini'amihi, dan dengan sebab nikmat-nikmatnya, adz-dzahirati, yang lahir, yang tampak, wal batinati, dan yang batin. Ad-diniyati, yang bersifat diniyah, nikmat berupa iman, berupa rasa tawakal, qanaah, itu kan diniyah. Wa dunyawiyah, dan juga nikmat duniawi, nikmat berupa rezeki, berupa sehat, dan seterusnya.
Jadi alhamdulillahirabbil alamin adalah atsana'u 'alallahi bisifatihi allati kulluha awsafu kamalin. Nah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan sanjungan atas Allah dengan sebab sifat-sifatnya yang semuanya merupakan sifat-sifat kesempurnaan, dan juga dengan sebab wa bi ni'amihi dzahirati wal batinati wad-diniyati wad dunyawiyati, dan dengan sebab nikmat-nikmatnya yang lahir maupun batin, yang bersifat diniyah maupun dunyawiyah. Wa fi dhimnihi, dan di dalam kandungannya, amrun ada perintah, li ibadihi terhadap hamba-hambanya, an yahmaduhu bahwasanya agar mereka memujinya. Jadi wa fi dhimnihi amrun li ibadihi an yahmaduhu, dan di dalam kandungannya di sini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbnya alam. Itu tidak hanya sekedar kabar, tapi juga mengandung perintah kepada hamba-hamba Allah agar memuji Allah. Ketahuilah segala puji itu milik Allah. Berarti di situ kita harus memahami, berarti kita diperintahkan untuk memuji Allah. Fahuwal mustahiqu lahu. Fahuwa, maka dia Allah itu al mustahiqu, yang berhak, lahu terhadapnya, wahdahu semata-mata, semata dia. Jadi Allah lah yang memiliki hak terhadap pujian, segala pujian itu semata-mata. Yang lain tidak berhak. Yang berhak dengan segala pujian itu hanyalah Allah. Wa huwa, dan dia Allah itu subhanahu, wa huwa subhanahu, dan dia Allah yang maha suci itu al-munsyi'u, yang menciptakan, lil khalqi, makhluk. Dia Allah yang maha suci adalah pencipta makhluk. Al-qaimu, pengurus, bi umurihim, terhadap urusan-urusan mereka. Allah lah yang mengurusi urusan-urusan makhluk. Al-murabbi, yang memelihara li jami'i khalqihi, terhadap semua makhluknya. Bini amihi, dengan nikmatnya, memelihara semua makhluknya dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya itu. Wali auliyaihi, dan juga Allah itu pemelihara bagi wali-wali Allah secara khusus. Jadi semua makhluk Allah dipelihara dengan diberi nikmat. Kemudian ada di antara makhluk-makhluk Allah itu yang menjadi kekasih-kekasih Allah, itu dipelihara dengan diberi bil imani wal amali sholihi, dengan iman dan amal soleh. Ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Artinya sebetulnya hampir sama, bedanya itu tadi. Bedanya di sini kita lihat lagi, Ar-Rahman alladzi wasi'at rahmatuhu. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya itu mencakup, wasi'at itu meluasi, mencakup jami al-khalqi, seluruh makhluk. Ar-Rahman, Allah yang memiliki rahmat yang umum, yang mencakup seluruh makhluknya. Kalau Ar-Rahim itu adalah Allah yang memiliki rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahim itu khusus untuk bil mukminin, orang-orang yang beriman. Wa huma asmani min asma'illahi ta'ala. Dan keduanya adalah dua nama yang termasuk dari nama-nama Allah Ta'ala. Nah, ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Sudah belum? Maliki, yang menguasai atau yang merajai. Yaumiddin, hari pembalasan. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Wa huwa subhanahu, dan dia, huwanya ini Allah, dia Allah itu subhanahu, dia Allah yang maha suci.
wahdahu semata-mata dia. Jadi yang maha suci itu hanya Allah saja. Maha suci artinya tidak memiliki kekurangan apapun. Nah, yang tidak memiliki kekurangan apapun, maha suci, itu hanya Allah semata, wahdahu. Nah, Allah yang maha suci semata itu maliku yaumil qiyamati. Maliku yaumil qiyamati atau malikun yaumal qiyamati. Maliku penguasa yaumil qiyamati, hari pembalasan, atau malikun yang menguasai yaumal qiyamati, hari pembalasan. Boleh dibaca maliku yaumil qiyamati atau malikun yaumal qiyamati. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Wahwa, dan dia itu, huanya yang kedua ini adalah yaumul qiyamah. Wahwa, dan yaumul qiyamah itu adalah yaumul jazai, hari pembalasan, alal a'mali, atas amal-amal. Yaumul qiyamah adalah yaumul jaza alal a'mal, hari pembalasan atas amal-amal. Kemudian wa fi qiraatil muslimi, dan di dalam pembacaan seorang muslim, lihadhil ayati, terhadap ayat ini, fi kulli rokaatin, dalam setiap rokaat, min sholawatihi, dari solat-solatnya, talqirun lahu, merupakan pengingat baginya, ada pengingat baginya, bagi seorang muslim itu, bil yaumil akhiri, dengan hari akhir. Wahatun lahu, dan ada penghasung, ada anjuran. Wahatun lahu, dan ada anjuran baginya, alal isti'dadi, untuk menyiapkan diri, alal isti'dadi, untuk menyiapkan diri, bil amalis sholihi, dengan amal soleh, wal kafi, dan menahan diri, anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, wasayyiati, dan keburukan-keburukan. Kita ulangi. Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati fi kulli raqatin min sholawatihi, dan di dalam pembacaan seorang muslim terhadap ayat ini dalam setiap rokaat dari sholat-sholatnya. Kita dalam setiap rokaat kan baca surat Al-Fatihah, ya kan? Berarti termasuk baca ayat ini. Nah, kita setiap dalam rokaat, setiap kita dalam sholat kita, setiap rokaat kita membaca ayat ini, maka di situ tadhkirun lahu, itu ada pengingat. Jadi menjadi pengingat bagi orang yang membaca itu, mengingatkan akan hari akhir. Wa hathun lahu alal isti'dadi bil amali sholihi, karena orang membaca, asalkan yang dia itu membaca dengan merenungi ya. Tapi banyak juga orang yang membaca tapi tidak sadar dengan apa yang dia baca. Ya toh? Pas sholat ngomong itu, apa yang diomongkan gitu, apa yang dibaca gitu enggak menyadari. Nah, kalau orang itu pas sholat dia menyadari apa yang dia baca, maliki yaumiddin. Kamu ngomong apa toh? Maliki yaumiddin. Tahu maksudnya? Tahu gitu. Ngomong apa? Sadar gitu. Enggak ngalamun, karena orang sholat sering ngalamun juga. Bacanya itu tapi ingatnya yang lain-lain gitu. Nah, itu kalau dia ingat itu, dia tahu paham yang dia baca, maka itu berubah menjadi pengingat baginya adanya hari akhir. Maliki yaumiddin. Oh, ada yaumiddin, hari pembalasan, hari akhir. Selain mengingatkan juga wahatun alal isti'dadi bil amali sholihi, dan juga ada anjuran baginya untuk mempersiapkan diri dengan melakukan amal-amal soleh. Kan ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan berarti dia ingin mendapatkan balasan. Nah, agar mendapatkan balasan kebaikan ya lakukan amal-amal soleh gitu. Wal kafi anil ma'asi wasayyiati, dan juga anjuran untuk menahan diri dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan agar tidak mendapatkan balasan yang buruk. Ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Pokoknya dibiasakan dulu. Mungkin
Awal agak sulit, agak berat ya kan, saya pelan-pelan. Pelan-pelan terus saya ulang-ulang. Ya. Ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami mengabdi, menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta tolong. Jadi iyyaka itu artinya kamu. Iyyaka kamu. Na'budu kami mengabdi. Hanya kami mengabdi kepadamu. Jadi iyyaka na'budu itu hampir sama dengan na'buduka. Kami mengabdi kepadamu. Iyyaka na'budu kepadamu kami mengabdi. Cuma nanti bedanya adalah kalau di sini kan objeknya kan didahulukan kan. Nah, didahulukan. Umumnya objek itu ditaruh di belakang. Na'buduka kami mengabdi kepadamu. Ka itu kan objeknya. Tapi kalau di sini objeknya iyyaka didahulukan. Nah, ketika objeknya didahulukan kayak gini, itu mengandung maksud hasr. Hasr itu pembatasan. Pembatasan itu artinya hanya. Makanya kita mengartikan itu pakai hanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Sing diartike hanya itu mana toh? Di sini enggak ada yang kata yang artinya hanya gitu, enggak ada. Iyyaka itu kamu, bukan hanya, enggak ada kata yang artinya hanya gitu, enggak ada. Tapi susunan seperti ini dalam bahasa Arab itu mengandung maksud pembatasan. Pembatasan itu hanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta tolong. Yuk saya bacakan ya. Jadi silakan di harokati sambil di terjemahkan juga ya. Langsung aja. Saya pelan-pelan aja. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Nakhussuka kami mengkhususkanmu. Nakhussuka kami mengkhususkanmu. Wahdaka semata kamu. Wahdaka itu kan satu-satunya kamu atau semata kamu. Kami mengkhususkan kamu saja. Bil ibadati dengan ibadah. Kami mengkhususkan, kalau lebih enaknya gitu, lebih jelas artinya gitu, kami mengkhususkan ibadah kepadamu semata. Jadi nakhussuka wahdaka, kami mengkhususkan kepadamu semata. Yang dikhususkan apa? Bil ibadah. Jadi mengkhususkan ibadah kepadamu semata. Wa nasta'inu dan kami minta tolong bika denganmu. Kami minta tolong kepadamu. Wahdaka semata kamu. Hanya kamu, satu-satunya kamu. Fi di dalam jami'i seluruh umurina urusan-urusan kami. Fal amru maka urusan atau perkara sama. Karena al amru itu ada yang artinya perintah, ada yang artinya perkara. Perkara sama dengan urusan. Nah, tapi kalau di sini al amru di sini artinya urusan, perkara. Yang jamaknya adalah umur. Bentuk jamak, bentuk pluralnya adalah umur, urusan-urusan. Berbeda kalau al-amru perintah, al-amru yang artinya perintah, itu kalau yang artinya perintah itu nanti jamaknya adalah awamir. Awamir itu perintah-perintah. Al-amru satu perintah, awamir perintah-perintah, banyak perintah.
Tapi kalau al-amru di sini adalah urusan, jamaknya adalah umur, urusan-urusan. Ya, balik ke sini, fal amru maka urusan, kulluhu semuanya, semua urusan itu biyadika di tanganmu. Oh. La yamliku tidak menguasai minhu darinya ahadun seorang pun misqala seberat darrotin darroh. Darroh itu ya artinya macam-macam, intinya pokoknya barang yang kecil gitu. Darroh gitu ya. Misqala darrotin seberat darroh.